Dia tapis sama after all. Ini yang susu rasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Tentunya masih di bulan Ramadan dan ini aku share video di hari kedua bulan puasa. Dan seperti biasa pula aku share menu masakan yang kami masak untuk berbuka hasil dari food preparation baik sayuran maupun stok lauk yang kemarin sebelumnya videonya sudah aku up ya. Yang pertama-tama ini aku mau goreng kerupuk dulu, jadi aku lebih suka kerupuk yang kita goreng sendiri seperti ini ya. Ini adalah kerupuk ikan dan rasanya itu benar-benar enak, nggak terlalu terasa micinnya ya. Jadi kalau misalnya kita beli kerupuk yang udah digoreng itu kadang habis kita makan itu suka sakit nelen gitu. Nah kalau kerupuk ini tuh enggak. Terus anak-anak juga suka sama kerupuk ini dan kita bisa menggorengnya sesuai dengan porsi ya, mau dimakan untuk hari ini aja. Jadi nggak terlalu lama disimpan di dalam toples. Nah ini aku juga goreng cuman setoples kecil untuk berbuka hari ini sama untuk sahur nanti. Ini harganya seperempat kilo Rp13.000. Nah cukuplah ya untuk di bulan ini. Kalau udah di bulan depan menjelang hari raya itu biasanya udah pindah ke kerupuk ikan belida ya yang udah digoreng gitu, ciri khas Sumatera Selatan. Sekalian juga biasanya beli kerupuk ikan belidanya itu buat nyetok untuk lebaran. Nah habis menggoreng kerupuk ini aku lanjut menggoreng udang tempura yang kemarin juga aku udah meal prep ya. Tadi beberapa jam sebelum aku masak itu udangnya udah aku keluarin dari dalam freezer. Makanya ini pas digoreng itu keadaannya udah nggak beku lagi. Aku goreng beberapa aja karena ini kan buat anak-anak. Sementara untuk aku dan Pak suami itu aku mau masak udang juga, tapi udang yang belum dikasih tepung seperti ini ya. Jadi udang seger, ini mau aku mix dengan kentang yang sekarang lagi aku kupas. Aku mau bikin udang balado yang dicampur dengan kentang. Ini aku kerjanya nyambi ya sambil nunggu udang yang aku goreng tadi. Cuma jangan kelamaan udangnya digoreng karena kan udang itu cepat matang. Apalagi udah dikasih tepung kemudian dibaluri juga dengan tepung roti pasti lebih cepat golden brown gitu. Ini udangnya aku balik dulu supaya matangnya itu merata dan ini juga mungkin aku agak terlalu kelamaan ya untuk goreng udangnya. Karena tadi nyambi sambil ngupas kentang itu biasanya ngupas kentang jadi agak kelamaan gitu. Jadi nggak nunggu terlalu lama, ini udangnya langsung aku angkat. Nah habis ini itu aku melanjut mau menggoreng kentang yang tadi udah aku kupas dan udah dipotong-potong juga. Cuman pas motongnya itu aku nggak videokan ya. Pokoknya aku kalau masak itu mendahulukan yang goreng-goreng dulu ya supaya minyaknya itu benar-benar kepakai dan nggak banyak kebuang. Sambil nyambi lagi kerjanya, aku memanfaatkan tungku yang di sebelahnya karena nunggu kentang matang itu lumayan ya. Jadi ini aku udah tumis-tumis dua bawang merah dan bawang putih. Karena di tungku sebelah ini aku mau masak sayur. Aku mau bikin capcay campuran antara wortel, kemudian juga jagung muda sama sawi hijau. Terus jangan lupa dicampur dengan bakso ayam yang kemarin sempat aku bikin juga waktu food prep. Karena kemarin baru dimasak sedikit ya baksonya. Nah tadi aku udah tambahin lada sambil ditumis-tumis gitu ya biar wangi. Kemudian lanjut ini aku masukkan bakso yang juga udah aku keluarin dari freezer beberapa jam sebelum masak. Baksonya ini aku potong-potong belah dua aja ya. Dan ini ada satu yang aku nggak kepotong. Jadi aku keluarin dulu karena terlalu besar gitu. Nah ini lanjut aku masukin dulu sayur yang agak lama matangnya ya. Yaitu wortel yang udah dipotong-potong juga. Dan lanjut setelah kita tumis-tumis diaduk-aduk sampai setengah matang. Baru kita lanjutkan dengan memasukkan sayur berikutnya.
Tapi jangan lupa tambahkan sedikit air dan kemudian wajannya kita tutup supaya bumbunya nggak gosong dan sayurnya ini cepat matang. Nah, ini setelah beberapa menit aku buka tutupnya, lanjut kemudian aku tambahin bumbu yang lain ya, kayak garam, kemudian sedikit gula. Karena ini tadi aku bikin capcay, jadi aku tambahin sedikit saus tiram. Tapi aku nggak pakai pengental tepung maizena ya. Karena kalau capcay kan identik dengan kuah yang sedikit mengental. Nah, ini aku aduk-aduk sebentar dan aku karena udah terbiasa masak dengan porsi segini, jadi itu nggak perlu nyicip lagi ya, karena ini juga bulan Ramadan dan alhamdulillah setiap berbuka itu udah hari ke-8 ini ya, bulan puasa itu nggak pernah ada yang rasanya kurang gitu ya. Ya paling ada kurang-kurang sedikit sih, misalnya kurang asin sedikit aja, karena aku kan orangnya agak tipe pemasin gitu ya. Tapi kalau kata anak-anak pas. Nah, ini baru aku masukin sayuran hijaunya yang terakhir. Dan tadi itu aku pengen campuri juga dengan putren ya atau jagung muda gitu. Cuman karena ini kayaknya porsinya udah agak kebanyakan, jadi ya udah deh cuman sampai ke sayuran hijau aja. Karena sayuran hijau sawi ini itu satu ikat aku masukin semua. Karena aku itu belajar dari bulan Ramadan tahun kemarin ya, kebanyakan itu suka buang-buang makanan. Nah, kali ini kita batasin aja porsinya, karena biasanya kalau udah berbuka, udah banyak menu, itu kita paling nyicipnya sedikit-sedikit ya, udah kenyang duluan. Nah, terakhir itu tadi aku masukin daun sup, daun bawang, dan ini pas udah matangnya, siap diangkat ke meja makan. Berikutnya ini aku mau masak tadi ya sambal udang balado yang dicampur dengan kentang. Tadi kentangnya kan udah aku goreng ya, udah matang juga, cuman gak aku videoin waktu ngangkat kentangnya. Lanjut, ini aku mau oseng-oseng dulu udang yang udah aku keluarin juga dari freezer. Karena udangnya ini mau dicampur dengan kentang, jadi ini gak terlalu banyak juga aku masukin. Pokoknya cukup 2 kali makan ya untuk malam berbuka sama untuk sahurnya. Dan alhamdulillahnya kakak Gali kan juga nyicipin ya sambelnya ini, ternyata ya suka dan ini ludes pas berbuka pokoknya. Untuk cabai bawang ini udah aku pernah share juga videonya waktu aku food prep untuk stok bumbu dasar, itu ada sambal bawang ya. Jadi ini udah aku keluarin juga dari kulkas, tadi ini kan naruhnya di chiller aja, jadi mudah banget ya untuk kita itu numisnya, jadi nggak beku ya, dia nggak terlalu beku itu ya. Terus aku masukin irisan tomat dan kemudian diaduk-aduk sampai tomatnya itu bener-bener layu ya, karena aku lebih suka tomatnya itu yang udah nggak kelihatan lagi bentuk potongan-potongannya. Agar bumbunya itu juga menyerap ke dalam kentang, jadi ini kentangnya juga sekalian aku masukin sambil terus diaduk-aduk. Nah, karena prinsipnya kentang itu kan suka menyerap rasa asin ya, jadi ini aku tambahin lagi sedikit garam. Jangan lupa tambahin juga sedikit gula, karena tadi kan ada penambahan tomat supaya balado udang kentang ini nggak terlalu asam. Karena dirasa tomatnya udah layu dan sambal ini udah benar-benar kering, jadi ini langsung aku angkat aja ya dan masukkan ke dalam wadah sajinya. Nah, segini aja yang aku masak karena tadi pas suami sama anak-anak itu keluar ya untuk cari menu sampingannya ya, takjilnya. Sambil nunggu anak-anak dan Pak suami pulang, bawa makanan apa aja. Jadi ini aku langsung menghidangkan aja di atas meja makan. Ada sayuran capcay, ada udang kentang balado, ada udang tempura, ada kerupuk, dan jangan lupa ini ada kurma. Lanjut minuman segernya, ini tetap aku bikin es buah sama seperti di es buah yang pertama ya, cuman bedanya perpaduan buahnya aja. Kalau ini itu ada tambahan kelengkengnya. Jadi buah-buahannya itu ada pepaya, ada juga semangka sama buah kelengkeng, dan tetap aku kasih susu ultra ya UHT, kemudian juga kasih sirup dan susu kental manis. Karena kemarin itu anak-anak suka banget ya berbuka dengan es buah ini, kemudian juga stok semangka sama pepayanya itu masih ada di dalam kulkas. Jadi ya udah deh aku bikin aja es buah ini. Tapi di hari ketiga, 4, 5 sampai ke 8 ini udah ganti menu untuk minuman segernya.
Nah, ini dia makanan hasil dari Pak suami dan anak-anak berburu tadi. Ini yang di tangan aku adalah sayur urap. Jadi Pak suami ternyata pengen sayur urap ya. Nggak apa-apa lah, ini seporsi gini harganya Rp5.000. Terus juga ini ada pempek, kemudian ada bakwan, ada juga ketan. Pokoknya ini pasti pilihan kakak Gali ya. Kalau aku tadi pesennya memang nitip pempek. Dan satunya lagi ini pilihan Adek Gina ya, karena beberapa hari berbuka puasa ini Adek Gina itu benar-benar suka berbuka dengan sate Padang. Jadi ini kalau nggak salah sampai ke hari ke-5 itu beli sate Padang terus ya. Kebetulan yang jual sate Padangnya itu temennya kakak Gali juga ya, jadi orang tua dari temennya kakak Gali yang jualan. Nah, ini dia menu berbuka kami untuk hari kedua bulan puasa. Ada es buah, kemudian ada empek-empek beserta teman-temannya ya, kayak bakwan, kemudian juga ada ketan seperti yang aku bilang tadi. Terus ada udang tempura, ada sate Padang, dan tadi ya ada capcay, kemudian juga ada balado udang dan kentang. Nah, ini mendekati azan, anak-anak udah duduk di kursinya masing-masing nungguin beduk azan maghrib ya. Sementara Pak suami itu udah mewadahi es buah ke dalam mangkuk masing-masing. Supaya nanti pas buka puasa itu tinggal minum aja ya. Kak, maju ke lagi. Maju ke lagi. Kursi. Yang tidak sehat tuh makan kulitnya. Maju lagi. Sudah. Assalatu wassalamu alaikum. Sudah itu apa Kak? Azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Emang Kan dari oh, kalau dari matamu la syahadu an la ilaha illallah. Cuci tangan gak lo? Sudah. Apa sama putih-putih? Putih di sate Padang. Kakak. Apa putih-putih tuh? Lontong. Mau lama itu. Nah, dimakan sekarang atau untuk sahur balik? Enggak ada nama kan itu. Yang mana? Tuh, biasanya Bukailah tutupnya. Bukailah nak tutupnya. buka ini kan. Sini. After all. Alhamdulillah sekarang udah azan maghrib di tempat kami. Dan ini lihat Adek Gina kehausan. Sementara kakak Gali itu langsung makan kurma. Dan ini kami buka dulu dengan makan kurma masing-masing ya. Ini tuh kakak Gali sambil nyeritain kalau teman sekolahnya yang waktu di SD dulu itu mau ngadain bukber. Terus juga teman sekolahnya yang sekarang itu juga ngadain bukber. Cuma kakak Gali bilang ia nggak mau ikut karena di rumah itu makanannya enak-enak. Cuma aku bilang sama kakak Gali kalau diajakin teman bukber selagi nggak keseringan nggak apa-apa karena buat kenang-kenangan juga. Dan aku bilang juga kalau saatnya nanti udah berkeluarga, baru deh yang diutamakan adalah istri dan anak-anak. Sama Adek Gina juga aku bilang seperti itu. Dan aku juga bilang mau nganterin kakak Gali kalau misalnya mau bukber nanti di mana tempatnya. Cuman ya kakak Gali masih tetap nggak mau katanya. Sendok lagi ambil sendok lagi ambil sendok. Gila bos. Hai. Apa lagi? Kasih makan. Minum susu rasa. Nah, dingin. Hati Padang. Dingin. Pedas gak? Air putih banyak. Nah, air putih ya. Sehat memang air putih kayak. Air putih. Nah, kiranya suasana berbuka puasa hari kedua bulan Ramadan mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.